Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi mapel sejarah Indonesia kelas 12 untuk semester ganjil ya. Nah, temanya yaitu tentang masa demokrasi, masa reformasi. Nah, latar belakangnya yang pertama, pada masa kabinet pembangunan ke-7 awal Maret 98, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk. Demikian juga dengan kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Dan semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter mengalami keterpurukan yang hebat ketika ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 97. Nah, krisis ekonomi ini kemudian membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional. Ternyata perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan, dan banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik, sehingga melahirkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan tadi. Memperbaiki keadaan seperti apa? Yaitu memperbaiki krisis ekonomi, politik, hukum, yang kepercayaan yang mulai Indonesia pada awal tahun 90 merupakan bukti kesalahan fatal pemerintahan Orde Baru, sehingga gerakan reformasi ini adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan untuk memperbaiki kondisi akibat kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, gerakan reformasinya pada waktu itu ditandai dengan demonstrasi mahasiswa pada tahun 98 hingga akhirnya demonstrasi yang sangat masif, yaitu pada tanggal 21 Mei 98 Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenan dan menyerahkan kursi presiden kepada wakil presiden yang waktu itu dijabat oleh B.J. Habibie. Nah, apa saja agenda reformasinya? Yang pertama, mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, menghapus delik fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini langkah-langkah awalnya. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, ketetapan MPR RI nomor 10 98 tentang pokok-pokok reformasi, tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Kemudian ketetapan MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Kita tahu sendiri bahwa Soeharto itu jabatannya seakan-akan tidak ada batasnya, dia berkuasa kurang lebih 32 tahun. Nah, setelah reformasi ada pembatasan masa jabatan presiden. Kemudian ada undang-undang amandemen Undang-Undang 45 poin 1 sampai 4 dan pelaksanaan pemilu. Kemudian ketetapan MPR RI tentang referendum. Nah, setelah itu kekuasaan beralih kepada B.J. Habibie dari tahun 21 Mei 98 sampai 20 Oktober 99. B.J. Habibie merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap Amerika hingga di bawah 10.000, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Nah, setelah itu jabatan beralih ke Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, itu pada tanggal 20 Oktober 99 sampai 23 Juli 2021.
Adapun kebijakannya pada waktu itu mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan agama dan adat istiadat tindakan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Nah, dicabut sehingga pada mulai waktu itu etnis Tionghoa bisa merayakan agama dan adat kebudayaannya di publik. Kemudian Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri dari tanggal 23 Juli sampai 20 Oktober 2004 menerbitkan 2 undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang sekarang bisa saya jelaskan tentang materi masa demokrasi ketika reformasi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.